Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-mukarramun wal muhtaramun, para hadir, para santri, para bapak, para samiin, para karena ngaji online, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memanjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, siang hari bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sehat afiat. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan sampai selesai Ramadan tahun ini, dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita seukuran cukup untuk mentaubati semua maksiat yang pernah kita lakukan dan mengumpulkan bekal guna perjalanan kita setelah kehidupan dunia ini. Perbanyaklah berdoa di siang hari bulan Ramadan, karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, salasun la turadduhunna da'watuhun. Salasun la turaddu da'watuhun. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok orang ini doanya qabul, mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, baik itu pemimpin politik, penguasa, atau pemimpin agama. Pemimpin yang adil, yang mikirin rakyatnya, yang tahu kesulitan yang dipimpinnya, bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Imamun adil, pemimpin yang adil, qabul doanya. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftir. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai di buka puasa. Ya. Orang yang berpuasa, ya sekarang kita puasa Ramadan, sampai nanti sesaat berbuka itu doa qabul. La turadduhunna, tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang berpuasa, sedang berpuasa ini kan sedang Masya Allah, Allah lagi senang-senangnya, ya. Kalau orang lagi puasanya, Allah lagi senang-senangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya wahai malaikat, lihatlah, tuh orang tuh nahan lapar, tuh orang tuh haus, tuh orang tuh lapar, tuh orang tuh lemes, ya. Menjalankan perintahku, Allah bangga. Allah bangga. Ketika kita lelah, letih, lesu, serba ya, lunglai, puasa, Allah senang. Tuh mereka begitu karena kecintaannya, karena kepatuhannya kepadaku. Maka saat itu qabul doa. Ya. Maka banyak-banyak doa kepada Allah. Maka orang bilang juga, kalau lagi banyak hajat, banyakin puasa. Karena doa orang yang lagi puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebulan insyaallah. Siangnya banyak dan banyak tidur, siangnya kita banyak redha, banyak zikir, kita banyak berdoa. Doa apa saja? Doa perkara dunia, doa perkara akhirat. Yang ketiga, da'watul madlum yang semalam kita bahas, yaitu doa orang yang didoli, itu nggak ditolak doa. Mudah-mudahan hari ini kita puasa dan semua munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, kitab-kitab mau'idhah, nasihat-nasihat
dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang masyhur dikenal dengan Syekh Muspuri. Syekh Muspuri. Apa Muspur artinya? Guru. Kemarin saya apa sekali kemarin hadis keempat ya. Hadis keempat sudah kemarin ya. Berarti sekarang hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyid Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'aminu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Qala Syaikhul rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Qala radhiyallahu an al-hadithul khamisu ay hadzal hadithul khamis. Bermula ini itu hadis yang kelima. An Abi Dzar Al-Ghifar, dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad SAW dari suku Ghifar. Yang terkenal suku ini banyak perampoknya, suku Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifar dari suku Ghifar, masuk Islam dari periode awal di kota Makkah. Kalau orang bertasawuf, orang belajar zuhud, guru-gurunya nyambung ke Abu Dzar Al-Ghifari. Orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan senantiasa berada di dalam kezuhudan sampai meninggal dunia. Orang yang menjauh dari kehidupan dunia, Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, sabda Rasul, Abu Dzar mah ketika meninggal nanti kain kafan buat nutup jenazahnya aja nggak ada. Abu Dzar nanti akan ada datang 2 orang lewat, nah itu akan membungkus. Kejadian seperti itu dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Mulia. Banyak meriwayatkan hadis, gurunya para sahabat, gurunya para tabi'in, tapi tetap berada di dalam kezuhudan. Kalau orang belajar zuhud, nyambungnya banyak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, radhiyallahu, semoga ridho Allah Ta'ala yang Maha Tinggi Allah, anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qultu, saya telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bertanya, alimni, ajarkan kepadaku olehmu ya Rasul, amalan, akan satu amalan, yuqarribu, yang akan mendekatkan amal, yuqarribu, yang akan mendekatkan amal, ni akan aku ilal jannati, ke surga. Ya Rasulullah, ajarin saya satu amalan, dengan amalan itu mendekatkan saya ke surga. Ini luar biasa, ajib.
Sementara yang lainnya, model-model kebanyakannya adalah pikirannya, visinya adalah dunia. Maka kehinaan. Karena kata ulama, ya dunya aqallu minal qalili wa asibuha adallu minad dalili. Ya dunya, itulah dunia, aqallu minal qalili, lebih dikit daripada yang sedikit. Asib orang-orang yang memegang dunia, adallu minad dalili, lebih hina daripada yang hina. Karena mikirinnya dunia berakhirnya kehinaan. Para sahabat itu kaya. Para sahabat kaya tetap kaya. Para sahabat menjadi pejabat, dia tetap pejabat, tapi tetap mulia. Kenapa? Visinya akhirat. Jadi dunia segala macamnya untuk akhirat. Dunia nggak berhenti datang kepada Abdurrahman bin Auf. Nggak berhenti itu dunia datang tuh. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap mulia. Pernah ada sahabat yang bantu. Jadi sahabat gantian, para sahabat itu gantian melayani dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu ada sahabat semalaman bantu Rasulullah, air wudhunya, semuanya bantu. Selesai masa khidmahnya, maksudnya harinya gantian. Apa dia bilang? Salah nih, mintalah engkau sesuatu kepada aku. Minta apa coba? Minta apa? Mau minta apa kata sahabat? Ya. Kata Rasulullah kepada sahabat selesai beriman kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, kamu minta apa? Kamu minta apa? Oh, minta kaya, jabatan apa segala macam. Sahabat ini. Kalau kita udah lengkap deh. Ya, Rasul pengen rumah, pengen kaya, pengen ladang yang luas, ya, muda kaya, tua poya-poya, mati masuk surga ya Rasul. Wah, kita mintanya begitu tuh. Pak kira-kira begitu. Minta sih akhirat tetap kita, tapi awal-awalnya dunia dulu kita ya kan gitu. Ya. Tapi ajibnya orang ditanya kepada Rasulullah, salah minta apa? Kata dia, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya memang gak peduli kehidupan dunia saya seperti apa. Yang penting permintaan saya murafaqataka fil jannah, agar saya bisa menemani engkau di surga ya Rasulullah. Udah itu aja. Udah itu aja. Yang lain udah biarin aja begini. Ya. Saya cuma pengen menemani engkau di surga ya Rasulullah. Masya Allah, itu sahabat mintanya. Makanya jadi apapun sahabat mulia. Jadi panglima perang mulia, jadi saudagar kaya mulia, jadi orang miskin mulia, ya. Jadi ahli agama ya apalagi mulia. Orang yang visinya dunia melulu, mau jadi ahli agama pun hina, karena fatwanya bisa dibeli. Jadi stempel dari beneran aja. Mau jadi orang kaya, visinya dunia mulu, ya hina juga, dihinakan oleh dunia. Begitu juga jadi penguasa. Mau jadi presiden, kayak mau jadi menteri, kayak mau jadi bupati, kayak camat, kayak tetek bengek, kayak kan gitu ya. Karena visinya dunia maka hina. Nah, para sahabat itu visinya adalah akhirat. Maka kita santri apalagi lebih pantas lagi santri, para ustadz, para guru visinya adalah akhirat. Yang dipikirin adalah di umat berdosa apa kagak. Ini kira-kira membawa kita orang ke surga apa ke neraka, itu yang dipikirin. Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang mendekatkan saya ke surga ya Rasulullah, kata Abu Dzar. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Ya otomatis mendekat ke surga, menjauh dari neraka. Menjauh dari surga, mendekat ke neraka. Udah cuma begitu. Qala, menjawab Nabi, minta diajarin nih Abu Dzar Al-Ghifari. Untung Abu Dzar bertanya sehingga kita bisa belajar. Gimana ini amalan? Nah, amalan Rasulullah yang mendekatkan kita ke surga, menjauh kita dari neraka. Dan Nabi, idza amilta sayyi'atan, idza apabila amilta telah mengerjakan engkau sayyi'atan, akan satu keburukan. Hadijah, idza amilta apabila engkau telah mengerjakan sayyi'atan, akan satu keburukan, dosa, maksiat, apapun yang sifatnya keburukan, fa'asbi', maka ikutilah olehmu ha akan sayyi'ah hasanatan, akan kebaikan.
Jadi Masya Allah, Rasulullah tahu kita ini ya kadang dosa, kadang baik, kadang berbuat amal soleh, kadang berbuat amal buruk, kadang sengaja berbuat kebaikan, kadang sengaja berbuat dosa. Rasul tahu, bahkan Allah tahu. Tapi kata Nabi SAW, pun seperti itu, Khadijah awan mainnya di luar. Pun seperti itu, kalau sudah kadung kita melakukan keburukan, ya, pasti alasan. Ikuti dengan kebaikan, dengan tobat, buru-buru istighfar. Ya. Maka di antara efek otomatisnya satu amal soleh menghapuskan satu amal keburukan. Maka Nabi bilang nanti kita akan ketemu. Al-jum'ah ila jum'ah kafaroh lima bainahuma. Al-umroh ila umroh kafaroh lima bainahuma. As-sholah ila sholah kafaroh lima bainahuma. Antara sholat satu dengan sholat lain menghapuskan dosa, antara umroh satu dengan umroh yang lain menghapuskan dosa, antara Jumat dengan Jumat menghapuskan dosa. Otomatisnya dari amal kebaikan yang kita lakukan menghapuskan dosa yang telah lalu. Tapi jangan anggap enteng. Udah tangguhlah dosa kecil ini, ntar juga ditaubati, diampuni, ntar juga sholat dihapuskan. Jangan begitu. Qala qultu, belum titik beratnya belum di situ. Ini sering kemarin udah kita bahas, yaitu wa bi sayyi'atal hasanata tamwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, tambah hadis. Pembahasannya di bab ini bukan itu. Qala, kemudian berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qultu, saya bertanya lagi. Saya berkata lagi, aminal hasanat, aminal hasanati, apakah menjadi bagian kebaikan? Min untuk menunjukkan sebagian. Apakah menjadi sebagian kebaikan? Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, kalau ngucapin la ilaha illallah itu kebaikan apa bukan? Gitu. Ya. Kenapa menanya begitu? Karena Abu Dzar miskin. Karena Abu Dzar miskin, wal harta ada yang lain. Sampai dia menanyakan sesuatu yang dia menurut ya orang mengucapin la ilaha illallah bisa-bisa saja kan gitu. Amil hasanati qaulu la ilaha illallah ya Rasulullah. Qala, nih titik beratnya pembahasan di sini adalah tentang keutamaan zikir atau lafaz la ilaha illallah. Abu Dzar bertanya, la ilaha illallah kebaikan ya bukan? Bagian dari kebaikan bukan la ilaha illallah ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, "Na'am," kata Rasulullah, "iya antum." Hiya, bahkan dia, yaitu la ilaha illallah, ahsanul hasanati, kebaikan yang paling baik. Tuh, la ilaha illallah kata Nabi, bukan hanya merupakan bagian kebaikan, tapi kebaikan di antara kebaikan yang paling baik. La ilaha illallah. Bahkan dalam hadis yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Maka kita mau umat Islam udah pegang kunci surga, tapi jangan petantang-petenteng. Udah pegang kunci surga lah, tenang aja. Kalau hilang gimana? Nah, jangan sampai hilang nih kunci surganya nih. Ya. La ilaha illallah miftahul jannah. Bahkan kata Nabi apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Nabi la ilaha illallah tidak disebut bagian dari kebaikan, sementara kuncinya masuk surga adalah la ilaha illallah. Sementara dakwahnya para nabi ya, dari dulu sampai dengan Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad adalah li'ilahi kalimati la ilaha illallah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang panjang ya. Maknanya la ilaha illallah panjang. Ini bab kebaikan. Tasbih afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah.
Mari kita lihat hikayat-hikayat tentang keutamaan la ilaha illallah. Dari hadis tadi kita tahu bahwa la ilaha illallah adalah kebaikan. Wa ala hadza, dan itu tetap atas ini hikayatun, bermula hikayat. Ini jumlah khabar muqaddam, mubtada muakhir. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, kana ada rajul waqifan bi Arafatin, waqifan sedang wukuf bi Arafatin, di Arafah. Ada laki-laki yang sedang wukuf di padang Arafah. Wa fi yadihi, dan di tangannya sab'atu ahjarin. Wa fi yadihi, dan itu tetap di tangannya rajul, sab'atu ahjarin, bermula 7 batu. Sama jumlah khabar muqaddam mubtada muakhir. Faqala, berkata rajul, asyhadu, saya bersahadat, anni, dariku, inda rabbina, di sisi Tuhan kami, bi anni, dengan sesungguhnya aku, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi begini maksudnya. Dengan setiap batu, ada 7 batu. Setiap batu dibacain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu, telah bersahadat, anni, dariku, inda rabbina, di sisi Tuhanku, bi anni, dengan sesungguhnya aku, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap batu 1, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batu yang kedua, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batu yang ketiga, batu yang keempat, sampai dengan batu yang ketujuh. Ya. Kalau orang dulu batu, kalau kita tasbih. Boleh nggak batu tasbih? Ini kadang-kadang orang tasbih nggak boleh, nggak ada zaman Nabi. Udah ente bawa batu kemana-mana. Tuh 2, bawa lagi. Tuh 2, kan ribet ya. Kan ribet kan. Kita punya akal. Udah pakai tasbih kan enak. Bukan di tasbihnya kok ibadahnya, bukan di tasbihnya, tetapi di zikirnya. Buktinya sekarang dia bingung lagi. Tasbih, ketika kita pakai tasbih dibilang tasbih kita beda. Begitu kita pakai digital, ini juga beda. Saya mah gak ada masalah kok, mau pakai kokak, mau pakai digital, mau pakai biji salak disusun begitu, bebas merdeka kita, bebas merdeka. Karena itu adalah alat bantu, alat bantu saja. Ini suka diributin yang begitu ya, gak ada masalah. Karena Rasulullah dengan tangan, boy gitu ya. Nah kalau orang yang nggak punya tangan, gimana? Gak zikir? Afala ta'qilun, kata Quran. Kalian nggak mikir? Enggak gitu. Orang akalnya diistirahatin, otaknya diistirahatin. Biarin aja. Nah, dengan 7 batu begitu batu. Kemudian fanama, kemudian dia tidur. Masya Allah, itu ada di Arafah itu wukuf segitu panasnya. Wukuf di padang Arafah itu panas, tapi tidur pulas saja ya, pulas. Faro'a, maka dia melihat fil manami, di dalam tidurnya, kama yaro, sebagaimana melihat anaimu oleh orang yang tidur. Maksudnya apa? Melihat dalam tidur, mimpi. Kemudian tidur, kemudian mimpi. Ada orang tidur mimpi, ada orang tidur enggak mimpi, kan gitu. Ini tidur kemudian bermimpi. Ada mimpi indah, ada mimpi tidak indah. Nah, gitu ya. Mimpi yang indah, mimpi bertemu si dia, kan gitu ya. Mimpi yang enggak indah, mimpi dimarahin mertua. Itu mimpi paling gak indah tuh, merih banget itu ya. Apalagi mimpi dimarahin calon mertua, itu lebih parah lagi. Aduh, alamat itu.
Faro'a fil manami kama yaron naim. Sebab biasa orang yang tidur gitu. Apa mimpinya? Ka'annal kiamat qad qamat. Seolah-olah kanal kiamat, seolah-olah kiamat qad qamat telah terjadi. Masya Allah, serem banget. Mimpinya mimpi kiamat ya. Ada mimpi kiamat, ada juga panitia kiamat. Siapa panitia itu? Orang yang udah neraka tanggal 15 Ramadan kiamat lah, ini kiamat itu namanya panitia kiamat. Kalau ada jemaah yang begitu, jamaah panitia kiamat. Kalau ustadz begitu berarti ustadz panitia kiamat ya. Udah nyerem-nyeremin aja tuh begitu kerjanya tuh. Ya Allah. Saya jadi terbayang kalau orang ngomongin begitu. Enggak apa-apa, Rasul sampai kepada kita tanda-tanda kiamat. Walau nabi saja ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sah kapan terjadi kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril, engkau dan saya sama-sama nggak tahu. Lah tiba-tiba ada ustadz yang nggak nyampe level nabi, yang nggak nyampe level kiamat, apalagi nabi menerka kiamat. Ini bukan repot. Ustadz panitia kiamat repot. Nyerem-nyeremin aja gitu. Ngeri orang. Diceritakan betul oleh Nabi Muhammad SAW, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Lil isti'dad, agar kita siap-siap. Orang nggak usah susah-susah. Diutusnya Nabi Muhammad itu udah tanda kiamat itu sendiri. Ya, Nabi Muhammad diutus itu sudah tanda kiamat. Kan Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Berarti kita lah sebetulnya umat akhir zaman yang akan kiamat ya. Ketika ada umat Nabi Muhammad SAW, udah nggak usah repot-repot. Kita juga senang sih ditakut-takutin. Nah ini nanti sekarang Imam Mahdi udah ada, umurnya sekarang 32 katanya, tinggal 8 tahun lagi repot gitu. Sudahlah, kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW ketika seseorang pertama, ya Rasulullah madasah, orang Badui, Nabi lagi cerita soal kiamat. Orang itu langsung to the point. Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Dah, nggak usah panjang-panjang gitu. Kalau kata kita, tapi lihat apa jawaban Nabi. Masa ada darah. Apa yang emang apa yang udah kamu siapin untuk kiamat itu? Lebih baik kita mikirin persiapan kiamat. Nggak usah kiamat tahun 2030, besok kita mati udah kiamat kita. Repot-repot amat. Ini di ujung jadi bahan jualan. Ujung-ujungnya mah jualan minyak kiamat. Gitu ya. Hati-hati ya. Minyak, sarung, korma, sepaket itu. Udah beli sarung, belum bentar lagi kiamat, apa urusannya? Kan itu udah biasa aja. Kita mah santai kalem aja, ya. Orang kita mati sendiri, kita mati udah kiamat kita sendiri kok. Selesai semua. Nih, beliau berkata kiamat qad qamat, seolah kiamat itu sudah terjadi. Ya, dalam mimpi betapa seremnya juga tuh mimpi. Kiamat terjadi, ya Allah. Wa annahu husiba, ngerinya lagi, wa annahu dan sesungguhnya dulu husiba dihisab. Udah mah terjadi kiamat ini lengkap dengan mimpinya sampai dihisab bro. Fawajabat lahunna, lebih mengerikan lagi ternyata wajabat telah wajib lahu bagi rajul annar oleh api neraka. Ternyata dia min ahlinnar, sudah dihisab min ahlinnar pula. Pantesan serem-seremnya. Fajtama'at malaika fawajabat lahun nar fakhadathul malaika fakhadat, kemudian mengambil akan rajul al malaikatu oleh malaikat, ambil oleh malaikat, sudah wa min ahlin nar. Wah ngeri banget. Kemudian diambil oleh malaikat orang tersebut. Falamma dhahabu bihi, kemudian falamma tatkala dhahabu telah pergi malaikat bawa si rajul tadi ila babin nar, udah buka pintu neraka. Sudah dibawa, memang sudah dihisab, sudah dihitung. Ternyata apa ada ya pas dihitung. Amal baiknya tidak lebih berat daripada amal ringan. Amal baiknya dihisab ditimbang ahlin nar, masya Allah ya.
serasa disambar petir. Nah, udah gitu, udah dibawa sama malaikat. Sudah sampai ila babin nar, sudah nyampe di depan pintu neraka. Faidan tiba-tiba hajarun, ada batu mintil kal ahjar, dari batu-batu yang 7 tadi. Nah, gitu ya. Alqa nafsahu, alqa menemui, hajar nafsahu akan dirinya, ala babin nar, di depan pintu neraka. Udah begitu dia masuk pintu neraka, batu itu datang jeder nutup pintu neraka. Nutup pintu neraka. Batu yang mana? Batu yang tadi yang dibacain asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika di padang Arafah dibacanya. Sudah tutup, fajtamaat malaikatul adab. Malaikat berkumpul semuanya. Ala rafihi, untuk mengangkat batu. Falam yutiku, tapi tidak mampu malaikat atas batu. Ya. Jadi malaikat adab yang berkumpul pun nggak mampu ngangkat batu ini, nggak mampu. Padahal malaikat Jibril saja kekuatannya luar biasa. Wa 'allamahu sadidul quwa, dan mengajarkan Nabi Muhammad sadidul quwa, malaikat yang punya kekuatan yang hebat luar biasa, yang kepakan sayapnya bisa menghancurkan manusia. Dengan sekali kepakan saya dibalikan dunia bisa. Ya. Tapi kali ini sudah berkumpul sekian banyak malaikat, nggak mampu ngangkat ini batu. Ya. Nggak mampu ngangkat ini batu. Kemudian kemudian digiring lagi bihi dengan rajul ila babin akhar, ke pintu yang lain. Dah, pintu yang ini ketutup kata malaikat nyerah. Kita masih ada pintu yang lain. Di dalam hadis dikatakan pintu neraka ada 7. Sebagian mengatakan 19. Riwayat yang lain ya, dalam ayat ada 19 ya, 7, 19, artinya enggak satu pintu neraka itu. Ada beberapa pintu neraka. Kok digiring ke pintu yang lain. Faidan alaihi hajarun akhar. Faidan tiba-tiba alaihi, itu tetap atas pintu hajarun akhar, bermula batu yang lain. Ada lagi batu yang lain. Mintil kal ahjar, dari batu-batu itu yang 7. Mintil kal ahjar sab'ati, dari batu yang 7 tadi. Falam yaqdirul malaikatu, dan tidak mampu malaikat ala rafi, atas mengangkatnya batu. Ala rafi, atas mengangkat batu. Ini malaikat gak mampu lagi. Hatta siqo, sehingga digiring bihi dengan rajul ila sab'ati abwabin, sampai 7 pintu. Ila sab'ati abwabin nari, sampai 7 pintu neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun, dan di atas tiap-tiap pintu hajarun, bermula batu. Mintil kal ahjar, dari batu itu yang 7. Sumasiko, udah malaikat nyerah. Semua pintu neraka udah ditutup. Mau kemana lagi nih malaikat? Bikin lubang yang lain nggak tahu. Malaikat mah tahunya itu aja udah. 7. Sumasiko, kemudian digiring bihi dengan rajul ila tahtil arsy, sampai ke arsy Allah Subhanahu. Mau laporan kepada malaikat. Mau laporan kepada Allah. Bawa aja nih orang ke Allah, laporan ke Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begini? Tiba-tiba mau masuk pintu tutup, mau pintu tutup. Padahal min ahlin nar. Nah, digiring ila tahtil aras, ke bawah aras, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil malaikah, kemudian berkata malaikat, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar. Lapor malaikat, Rabbana, wahai Allah, anta bermula engkau, ta'lamu itu mengetahui engkau, bi amri abdika dengan urusan hambamu, wa inna,
Dan sesungguhnya kami la najidu tidak mendapatkan kami lahu bagi rajul sabilan akan jalan ilana ke neraka. Ya Allah, engkau tahu nih, engkau yang tahu perkara hamba ini. Kami nggak bisa memasukkan hamba ini, nggak nemu jalan untuk ke neraka, tolong lapor ya, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rabbu tabaraka wa taala, faqala kemudian menjawab Ar-Rabb oleh Allah tabaraka yang maha mulia, yang maha mulia wa ta'ala maha tinggi. Abdi hambaku kata Allah, ashadatil ahjar, ashadat telah membacakan syahadat al-ahjar akan batu-batu. Batu yang 7 itu dikasih tahu, malaikat nggak tahu rupanya. Malaikat azab nggak, tapi Allah masih tahu. Nih, hambaku ini telah membacakan syahadat kepada batu-batu yang 7. Falam tudai', maka tidak menyia-nyiakan hajar hak koka akan hakmu. Hambaku, engkau batu-batu telah dibacakan syahadat. Bentar. Amdi wa hambaku, ushidatil ahjar, telah dibacakan syahadat oleh batu-batu. Falam tudai', dan tidak menyia-nyiakan hajar hak koka akan hakmu wahai hamba. Fakaifa, maka bagaimana mungkin udai'u, aku menyia-nyiakan ana, yaitu aku, hak koka akan hakmu. Wa ana, dan bermula syahidun, itu yang menyaksikan bisyahadatika dengan syahadatmu. Engkau telah membacakan batu-batu itu syahadat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak sia-sia. Bagaimana aku menyia-nyiakan sesuatu yang aku sendiri menyaksikan syahadat itu? Qala adkhiluhul jannata, qala berfirman Allah akhirnya, adkhilu, masukkan oleh kalian malaikat, huwa kan rajul al jannata, ke surga. Sebab apa? Sebab bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan asar-asar secara umum bekas-bekas ibadah kita, bekas-bekas ibadah orang-orang soleh ya. Bekas-bekas ibadah orang soleh itu ada bekasnya, ada bekas berkah di situ. Bekas sholat, bekas ngaji ya. Ini kan batu nih. Walaupun ini hikayat, tetapi ada pelajaran bisa kita ambil. Dan para ulama itu enggak asbun, tidak asal bisa dari ilham, bisa dari penjabaran dari ayat serta hadis. Ini namanya batu tersebut dibacakan syahadat, batu tersebut berkah jadinya. Apa buktinya tabaruk? Berkah dengan benda-benda yang bekas dipakai kebaikan. Ima itu dibacain Quran atau apa, kan banyak ya. Kemarin saya sampaikan di antaranya makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim doang. Kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, tempat berdirinya Nabi Ibrahim suruh dijadiin tempat doa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu, Abul Anbiya itu pernah berdiri di situ. Nah, itu jadi kebaikan. Bagaimana kalau bekas ngaji kita, majelis ini tiap saat ngaji, setiap saat baca Quran, bukan karena saya, tetapi kita semua tiap datang ke sini baca Quran, baca sholawat. Tempat ini insya Allah hanya dipakai ibadah, dipakai khataman Quran, ya, dipakai sholat. Insya Allah nempel keberkahan. Masjid. Kenapa kemudian sholat di masjid beda dengan di rumah? Lah masjid mah dipakai hanya untuk ibadah. Gitu. Maka segala sesuatu maka
Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama. Itu kan Nabi. Gimana para ulama? Kan Nabi yang bilang, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Keberkahannya juga ada di atar-atarnya para ulama. Ini kadang-kadang kita enggak fair. Nabi aja menunjuk ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tentu saja ulama diberikan keutamaan juga oleh Allah karena sebab diangkat oleh Nabi menjadi pewarisnya. Ini akan kita main dikit. Orang-orang itu, orang-orang sebelah lah ya, suka bilang itu kan Nabi. Kalau ulama mah enggak. Balikin begini, ente walaupun ini enggak persis sama, kita langsung menggantikan posisi Nabi enggak. Kita staf di kantor, suruh gantiin supervisor yang keluar atau naik jabatan. Mau kerjaan supervisor tapi gaji staf? Kan enggak. Pasti juga gajinya walaupun enggak sama mendekati ada kenaikan. Ulama dikasih tanggung jawab oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pewaris Nabi dari sisi keilmuan. Masa sih enggak ada spesialnya dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin, ya. Maka ulama mewarisi beberapa juga keutamaan dari Nabi Muhammad SAW karena ulama diangkat langsung oleh Nabi menjadi pewaris Nabi. Gitu. Jadi bekas-bekas kebaikan itu, bekas baca Quran, bekas apa, insya Allah ada manfaatnya. Ya, dilihat dari sini. Itu batu doang, batu 7 ya sudah. Dia baca batu 7, asyhadu an la ilaha illallah, ternyata itu yang diramati. Bukan karena batunya, tapi fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketutup, ceder. Semua ini kata Allah, adkhiluhul jannah, masukkan dia ke surga. Falamma qarba min babil jinan, falamma qarba tatkala sudah dekat rajul min babil jinan dari pintu surga-surga. Jinan itu jamak, surga-surga. Idan abwabuha mughallaqatun. Ini orang nasib bener ya. Udah disuruh bawa ke pintu surga. Dan tiba-tiba abu-abuha bermula pintu-pintu surga mughallaqatun itu terkunci. Udah dimasukin surga, bingung kan? Keder. Ini kan sekedar-kedernya orang. Mau dimasukin ke malaikat bingung. Mau dimasukin ke neraka pintunya ketutup sama batu. Mau dimasukin ke surga pintunya terkunci. Ini apa? Mau kan gitu. Nah, walhasil apa? Galau. Bayang gombang ambing begitu ya. Fajaat, maka kemudian datang syahadatu alla ilaha illallah, syahadat, datang syahadat bacaannya yaitu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Datang syahadat la ilaha illallah wa futihat abwabu kulluha. Wa futihat, maka terbuka al-abwabu oleh pintu-pintu surga kulluha semuanya. Fadakhala rajul, fadakhala maka masuk ar-rajul oleh laki. Ya Allah, masuk surga karena sebab la ilaha illallah baca. Maka banyak akhiru min dzikri la ilaha illallah, banyakin dari dzikir la ilaha illallah ya. Fahukiyal Imam Muzahid Sayyidil Mukti Allah alamat kita. Banyak-banyak la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, manfaat insyaallah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab tentang karakter, sifat, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah hadis yang pertama. Ya. Sekarang hadis yang kedua. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Hadatsana telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar, yaitu Muhammad bin Bashar.
Haddasana telah menceritakan, menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far oleh Muhammad bin Ja'far. Haddasana Syu'bah telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Abi Ishaq dari Abi Ishaq. Qala berkata Abi Ishaq, sami itu aku telah mendengar Al-Bara' bin Azib akan Al-Bara' bin Azib. Yaqulu berkata Bara' bin Azib. Nah, karena Imam Tirmidzi adalah seorang ahli hadis, maka sanadnya nyambung terus. Beliau dapat dari Muhammad bin Bashar, nah, kemudian Muhammad bin Bashar dapat dari Muhammad bin Ja'far, kemudian dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, dari Bara' bin Azib. Yaqulu berkata Bara' bin Azib, kana Rasulullah, menceritakan tentang fisiknya Nabi Muhammad SAW. Nah, khalqi babnya tentang khalqi Rasulillah, jasad fisik. Walaupun itu adalah jasad, khuluq itu akhlak. Walaupun nanti akan ketemu akhlak dan jasad. Karena Rasulullah kata baru adalah Nabi Muhammad SAW rajulan, seorang laki-laki marbu'an yang halnya proporsional, ya. Kemarin sudah dibilang bahwa marbu. Kemarin bahasanya adalah rub'ah. Rasul itu orang yang proporsional, ngepas, proporsinya pas. Tinggi yang enggak tinggi banget, pendek yang enggak. Tinggi enggak tinggi menjulang. Marbu' proporsional. Ba'ida ma bainal mankibain, kemudian ba'id jauh, ma bainal mankibain di antara dua bahunya. Dua bahunya jauh apa maksudnya? Bidang dadanya, gagahnya. Artinya apa? Terlatih fisik Nabi Muhammad SAW. Kok kita kan kebanyakan ya begini. Kalau dekat bahu itu begini ya, ciut gitu ya. Nabi itu bahunya gagah lebar, baik. Kalau ini dekat, ini malas ya. Nah, bangun tidur lagi. Nah, ada. Rasulullah gagah Nabi, masya Allah, luar biasa. Dadanya beda. Kedua bahunya jauh. Kita kan suka latihan begini. Biar apa tuh? Dadanya beda, gagah kan? Semua orang senang luar biasa. Apa ini? Elemen, kan elemen ya. Trust me, it's true katanya gitu ya. Cahaya ini, ya kan bidang, gagah Nabi SAW. Lah santri, lo yang ini, Allah kan gitu ya. Nabi Muhammad SAW gagah. Azimul jummah. Ila syahmati udhunai. Azim, rambutnya Nabi gimana? Lebat. Azim itu besar, agung, lebat. Lebat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Azim, lebat, al-jummah, rambut. Jadi orang Arab itu nyebut rambut itu ada tiga. Dan tiga-tiganya Nabi pernah. Tiga-tiganya Nabi pernah. Ini soal panjang rambutnya. Ada istilahnya wafro, rambut yang sampai telinga, wafro. Ada istilahnya di sini yaitu jummah, rambut yang tebal sampai bahu. Gondrong Nabi masalah gondrong. Karena di zaman itu laki-laki rambutnya gondrong tapi nggak seperti perempuan, itu gagah. Nanti muncul. Saya juga nggak tahu ya. Dulu gagah, laki-laki yang keren itu dulu gagah. Kenapa akhir-akhir ini saya curiga laki-laki yang keren itu melambai, Pak? Laku pula sekarang asal aja. Ya, zaman-zaman kita kan koboi itu kan gagah-gagah. Kenapa sekarang yang laku yang melambai itu? Rasulullah gagah. Rambutnya tebal sampai bawah, itu namanya apa? Jummah.
Ada lagi limah, rambutnya tebal tapi nggak sampai bahu, sampai sini aja. Panjang, rambutnya soal panjang wafro sampai sebelum telinga. Kalau limah panjang tapi nggak sampai bahu. Kalau jummah, adimal jummah, rambut yang sampai bahu. Bayang, dada kita ada, kita gondrong tapi kurus cekik. Gak pantas, ini proporsional kan? Tinggi, besar, dada bidang, rambut penuh, masya Allah. Syahmati udunai, yang lewat telinga lembutnya ini lewat sampai ke bawah, cuma sampai ke bawah, lembut sampai selesai. Dan Nabi pernah 3 rambut ini, tiga-tiganya Nabi pernah, yaitu pernah wafro, pernah jummah, pernah limah. Alaihi hullatun, alaihi tetap atas Nabi hullatun pakaian hamro, merah. Hullah itu pakaian yang berlapis atau bersambung. Kalau misalkan disebut hullah, ada baju koko, ada sarung, ada rida, pakaian bagian atas, ada izar bagian bawah, itu disebut hullah. Atau kita pakai baju nih, kemudian pakai jubah lagi, itu hullah. Dan kata Barra bin Azib, luar biasa, Rasulullah kalau sudah pakai hullah warna merah, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Jangankan manusia, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat, saya akan sesuatu qattu, sedikit pun, ahsana, yang lebih baik, minhu, dari Rasul. Waduh, ya. Merahnya tapi tidak merah genjreng, merah polos, karena akan bertemu nanti dengan satu hadis yang memakruhkan pakai merah. Boleh laki-laki pakai merah, tapi merahnya ada motif-motifnya. Rasulullah pernah pakai merah. Rasul pakai merah, kata sahabat Barra, nggak ada yang lebih indah, bahkan rembulan, matahari sekalipun melewat. Nabi Muhammad SAW proporsional, gagah, ganteng, maksimal, sempurna, luar biasa, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercahaya. Makanya kalau kita lihat di sini, rambut yang terawat, badan yang terawat, apa? Ya, yang terlatih badannya, ya. Yang terlatih, kalau lebarnya ya bukan Rasul nge-gym kali gitu ya, enggak juga ya kan, enggak ada zaman itu. Artinya pekerja keras, ya, sering bekerja, ya, naik kuda luar biasa, latihan kan gitu. Maka kata Nabi apa? Alimu auladakumur rimayah wassibaha. Santri laki-laki jangan males-malesan. Kata Rasul, alimu auladakumur rimayah wassibah, ajarkan anak-anak kalian ar-rimayah, memanah, wassibaha, dan berenang. Ajarkan bela diri. Umat Islam, umat Rasulullah harus jaga. Umat Nabi masuk kelamar, kelayar, keloyor, kuku panjang, gamit dari lentik. Allah, ini umat Rasulullah kan itu. Apa umat Nabi lu? Wallahu alam, enggak tahu ya kan gitu. Harus gagah. Nabi kita gagah, ya. Nabi kita gagah. Latahnya jorok lagi, ya. Laki-laki. Insyaallah nanti habis lebaran Rasul kita tanggung jawabnya. Anak-anak harus latihan, lari mau latihan bela diri, panjat pinang, naik pohon kelapa, udah terserah dah. Ini latihan. Jangan sampai teriak-teriak jihad nih ya, belakangnya teriak jihad. Kita nggak pernah latihan. Saya curiga jangan begitu jihad beneran pada kabur ke belakang. Teriaknya doang, statusnya jihad, mujahid, baru pulang. Begitu jihad, ayo jihad beneran.
genteng, tidak. Bahaya. Umat Rasulullah harus gagah. Orang tua kita dulu, kiai-kiai dulu kan, jago-jago bela dirinya, jago-jago bela diri. Ustaz, katanya harus belajar memanah. Iya, belajar memanah, tidak masalah. Atau belajar menggunakan senjata, tapi belajar ya untuk jaga diri ya. Self defense ya, menjaga diri. Nantinya sampai hubul waton minal iman, untuk menjaga tanah air, untuk menjaga agama. Lihatlah Nabi itu begini gagahnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Waqi'un, telah menceritakan kepada kami Syekh Waqi'. Haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Abi Ishaq dari Abu Ishaq, anil Bara bin Azib dari Abu bin Azib, sama ya, dari Bara bin Azib. Kalau berkata sahabat Bara bin Azib, ma ra'aitu min dhilimmatin, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat min dhilimmatin, dari orang yang memiliki rambut panjang. Limah tadi yaitu limah lebat, tidak sampai bahu ya. Fi hullatin, bukan fi hullatin, fi hullati hamro'a, bukan fi hullatin hamro'a, fi hullati hamro'a, dengan pakaian warna merah. Ahsana min Rasulillah, lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run, Rasulullah memiliki rambut, yadribu, yang sampai mengkibai ke bahu ya, ke bahunya. Ba'idu ma bainal mankibain, jauh ma bainal mankibain, di antara dua bahunya. Lam yakun, tidak ada Rasul bil qasir, pendek, wala bil tawil, tidak juga tinggi menjulang. Rasul proporsional. Masya Allah. Maka orang kalau ketemu dengan Rasulullah betah, benar ya. Rasul, orang ketemu Nabi Muhammad betah. Jasadnya sempurna, akhlaknya luar biasa, tutur katanya indah, ya. Adem, ajib, luar biasa. Maka orang kalau baru ketemu Nabi SAW sekali, mau kemana? Mau ketemu Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Mau ketemu Muhammad Rasulullah. Pulang baru sekali masuk ke bertemu Nabi, keluar. Dari mana? Saya baru ketemu kekasih saya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan yang luar biasa. Hadatsana Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail. Hadatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Hadatsana Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Mas'ud an Utsman bin Muslim, dari sahabat dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang menceritakan orang lain, yaitu menantunya Rasulullah dan sepupunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lam yakunin nabi, lam yakun, tidaklah ada an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitawili, terlampau tinggi, wala bil qasiri, tidak juga terlampau pendek. Syasnul kafai, tebal. Syasnul kafai, tebal telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Wal qadamain, dan tebal kedua telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Telapak tangannya tebal. Dahmur ra'si, besar proporsional kepala Nabi Muhammad SAW. Ini kan tanda orang bekerja ya. Tapi Rasulullah itu bekerja, kulitnya tetap lembut. Bahkan sahabat mengatakan,
Qatadah Anas bin Malik atau siapa? Saya pernah memegang sutra, saya pernah memegang kain yang mahal-mahal, tapi tidak ada yang selembut, tidak ada yang selemut kulit baginda Nabi Muhammad SAW. Pada Rasulullah pegang cangkul, pada Rasulullah pegang pedang, ya. Rasulullah pegang batu mengangkat membangun masjid Nabawi, tapi kulitnya tetap halus, ya. Tebal, ya. Tapak tangan Nabi tebal, telapak kaki Rasulullah tebal. Artinya apa? Orang yang suka bekerja nanti, orang yang beraktivitas, terlatih luar biasa, bukan pemalas. Ya gimana mau disebut pemalas? Umur 10-12 tahun sudah pergi ke Syam untuk dagang, ikut tamannya, pengen ikut dagang. Nabi Muhammad SAW. Umur 50-an tahun masih perang Nabi Muhammad SAW. Bahkan jelang 60 masih berperang Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin yang bukannya ada di belakang, tapi di depan. Sampai ketika perang Khandaq tidak ada sahabat yang mampu memecahkan batu, Rasul yang pecah, pukul kelar batu. Nabi Muhammad SAW. Dakhmul karodis, besar al-karodis, tulang-tulang sendi Nabi Muhammad SAW. Tulangnya tulang-tulang besar. Maka saya pikir Rasulullah itu tinggi, nggak pendek, nggak tinggi, tapi tingginya nggak over. Karena kelihatan di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang tulang sendi Nabi besar-besar, tulangnya besar-besar, tulang besar tinggi, tapi tingginya nggak sampai jelek. Kan orang kalau tinggi banget jelek, ya. Orang kalau terlampau tinggi 3 meter gitu kan jelek, ya. Jelek, ya. Tinggi. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah tinggi dan pendek sesuai. Di antara orang-orang yang tinggi Rasulullah paling tinggi. Di antara orang-orang yang sedang Rasul paling tinggi. Di antara orang yang pendek Rasul paling tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi banget. Inilah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tulang-tulang sendinya besar. Tawilul masrubah. Tawilul masrubah. Rasul punya apa? Masrubah itu panjang. Bulu dadanya. Bulu dada Nabi Muhammad SAW dari dada sampai ke pusat. Berarti sahabat melihat tidak? Ya Rasul ketika umroh, ketika haji kan terlihat. Bahkan ada sahabat yang sampai pengen cium badan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa ya. Idza masya, apabila Rasul berjalan, takaffuan. Rasul berjalan takaffa'a, cepat. Takafuan, takafu itu berjalan cepat, takafu itu berjalan cepat dengan mengangkat kaki. Rasulullah jalannya begitu, nggak diseret, serok, males banget, ya asli, ya. Orang yang jalan aja sendalnya diseret, ya, males. Rasul takafu, jalannya cepat, diangkat, tak. Nabi Muhammad SAW. Takafal katakafan, buru cepat, jalannya diangkat, ya. Tidak diseret, tidak juga lari, ya. Jalan cepat, diangkat. Jalannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ka'annama Rasulullah sudah berjalan seolah-olah yanhattu, seperti turun min sobabin, dari jalan yang turun, dari turunan. Min sobabin, dari turunan, ya. Jadi cepat Nabi SAW. Jadi Nabi nggak jalan pleye, tengok kanan, tengok kiri, aduh, kayak orang nggak ada kerjaan, nggak punya. Orang begitu tuh nggak punya misi visi hidup yang jelas. Mau ngapain hari ini dia nggak tahu. Jalan aja, kaki sendal diseret, serot, mana? Padahal disuruh ke depan. Udah suruh ke depan, mah jalan zeret ke depan, balik lagi, beres. Gitu. Ini Rasulullah ya. Jalannya begitu. Tak, pasti mantap. Ya. Ini anak muda jalan kayak layangan putus, belok kiri, belok kanan, nggak jelas, galau nggak karuan. Mau ngapain kan gitu? Mantap jalan.
Mau kemana? Ke sana. Mau ngapain? Ngapain ya ke sana? Nggak tahu juga. Yang penting mah pasti jalannya ke Nabi kan gitu ya. Jalan mantap gitu. Begitu cara jalannya Nabi Muhammad SAW mengangkat. Karena yang hatu min sobabin, seperti Rasulullah turun di jalannya yang turun gimana sih jalan turun? Tuh kan? Kalau jalanan turun kita langkah mantap kan? Karena nahan kan? Walaupun datar tetap jalan. Orang ngeri begitu, musuh ngeri. Ya, di perang sama kita. Pakai sepatu jengkel-jengkelong tebal, jalan digusur serot. Timpuk nih beres kan itu. Siapa yang muda gagah, harus gagah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ikut dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Yang ikut dengan Nabi, yang gantiin Rasulullah, kan biasanya kita mah kalau orang menilai kita tuh gagah dari yang luar, yang jarang melihat kita. Tapi kalau sering lihat kita, itu gagahkannya gitu kan. Yang sering ketemu dengan kita malah tahu kekurangan kita. Ini mah yang sering dengan Nabi dari kecil bersama Rasul, ya, serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, bahkan setelahnya. Luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Sufyan bin Waqi qala haddatsana Abi anil Mas'ud bi hadzal isnad nahwahu bi ma'nahu. Ini sama dengan atas. Telah menceritakan kepada Imam Tirmidzi Sufyan bin Waqi qala haddatsana Abi, kata Sufyan bin Waqi telah menceritakan kepada saya anil Mas'udi, dari Mas'udi bi hadzal isnad, dengan sanad ini nahwahu, seumpama hadis di atas, bimaknahu, semakna dengan hadis di atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Abdah Dubayy al-Basri wa Ali bin Hujar wa Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain wa Ibnu Abi Halimah wallahu a'lam. Ini hadis yang panjang soalnya. Nanti kita akan baca insyaallah besok. Seperti tadi saya sampaikan bahwa hari ini ada kemarin ada sahabat kita meninggal. Nanti kita akan bacakan tahlil, doa bersama untuk Bapak Haji Sigit Wijayanto bin Haji Manan dan istrinya Ratih Wahyuning Tias binti Sri Ramlan. Ya, nanti kita akan setelah ini sebentar kita doa bersama, tahlil doa bersama untuk almarhumah. Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana.
wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la bikisamin minna bil mustafa rasuli a'dha bi kulli suli bil mustafa rasuli a'dha bi kulli suli bil mustafa rasuli a'dha bi kulli suli salawat wa salam rabbi alaihi 'indal abdi wa alihi wa sahbihi 'inda tafsis suhbi walhamdulillahi fil baqi wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi kulli lahzatin abada 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggirin kita tahlil sebentar.